santri, seorang penuntut ilmu dalam berpindah majelis taklim. Karena zaman dulu itu ikhwan, pernah Ana sampaikan juga di sini, dunia menuntut ilmu itu tidak seperti sekarang. Dulu itu ada halakoh-halakoh ilmu. Misal, di sini lagi ada kajian adab. Nggak jauh dari sini, di tempat sana ada kajian akidah misal. Dengan ustadz yang berbeda. Di sebelah sana ada kajian fikih. Di sebelah sana ada kajian adab yang lain. Ustadznya ustadznya beda. Nah, pada saat itu nggak jarang ditemui ada seorang santri, ada seorang penuntut ilmu yang pindah halakoh. Nah, itulah yang akan kita bahas. Bagaimana adabnya ketika berpindah majelis taklim, berpindah halakoh, pindah dalam proses belajarnya. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini biidznillah ta'ala. Baik, sebelum kita masuk pembahasan, kita dengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullah. Tafadhol Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li asatidatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Qala al-muallif al-syekh Bakar ibn Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, wa idza bada laka al-intiqalu ila shaykhin akhar fasta'dhinhu bidzalik فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أحسن الله إليكم وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق وتركه أنسب أليق أحسن الله إليكم وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق وتركه أنسب. Baik, jazakumullahu khairan. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mempelajari suatu cabang ilmu, mau itu ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu nahwu, ya, ilmu bahasa Indonesia, atau yang lainnya, dan kita mempelajari ilmu tersebut bersama dengan guru kita, maka sekurang-kurangnya ada dua hal. Ada berapa? Dua yang harus kita sadari bersama dalam proses belajar tersebut. Ada dua hal yang harus kita sadari bersama dalam proses belajar tersebut. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa ilmu yang kita pelajari itu, bukanlah sekedar kumpulan-kumpulan informasi. Ilmu itu bukan sekedar kumpulan-kumpulan informasi, wawasan, maklumat, catatan, hafalan, bukan sekedar itu. Akan tetapi ilmu itu adalah sebuah cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala
akan berikan kepada hati seorang hamba yang suci. Ilmu itu bukan sekedar apa? Wawasan, catatan, hafalan. Tapi ilmu itu adalah sebuah cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa? Siapa, Lid? Kepada Khalid. Ya. Kepada orang yang hatinya suci. Ilmu itu diibaratkan cahaya. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama. Di antaranya adalah oleh salah seorang gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang bernama siapa, ikhwan? Imam siapa? Gurunya Imam Syafi'i siapa? Imam Ahmad. Yang lain siapa coba? Imam Malik. Yang lain? Imam siapa? Imam siapa? MTS, ada yang tahu enggak? Imam Waqi', Masya Allah. Afan ya yang jawab ya. Masya Allah. Imam Waqi', ketika beliau mendapatkan curhatan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi suatu hari itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah tidak sengaja, Imam Asy-Syafi'i pernah suatu hari tidak sengaja melihat betis seorang wanita. Nah, melihat apa? Betis. Antum tahu betis? Apa betis bahasa Jawane? Kempol. Itu tidak sengaja. Sengaja apa enggak Nahid? Sengaja apa enggak? Antum ngobrol sama Hisham sengaja apa enggak? Sengaja enggak, Sam? Enggak sengaja ya, orang mungkin. Malah darani ODGJ, ngobrol enggak sengaja. Sengaja apa enggak? Ya, sengaja. Dah, stop dulu. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah pernah enggak sengaja melihat betis seorang wanita. Kemudian beliau merasa terganggu dalam hafalannya. Bayangkan, enggak sengaja ngelihat betis sampai ngerusak apa? Hafalan beliau. Ketika beliau mau belajar, beliau mau hafalan, itu merasa berat sekali. Ya mungkin kebayang betis itu mungkin ya. Ini beliau enggak sengaja, ikhwan. Terus bagaimana dengan orang yang sengaja? Malah dicari-cari man. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah mendatangi gurunya, curhat. Wahai guruku, aku kok merasa susah hafalannya. Aku merasa sulit untuk belajar. Kira-kira kenapa? Maka Waqi' pun bertanya, kamu habis ngapain? Kamu habis ngapain? Aku enggak habis ngapa-ngapain kok. Aku enggak berbuat maksiat, wahai guru. Cuma tadi enggak sengaja aku ngelihat betis seorang wanita. Dan mungkin itulah yang membuat aku terlena. Nah itu. Mungkin karena itulah sehingga kamu tidak bisa fokus untuk belajar, untuk hafalan dan yang semisalnya. Maka Waqi' pun memberikan sebuah nasihat yang banyak, lalu dijadikan sebuah syair oleh Imam Syafi'i, nasihat-nasihatnya Waqi'. Dengan syair yang sangat terkenal, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi
wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, suatu hari aku pernah mengadu kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku, tentang sulitnya pemahamanku. Maka ketika itu setelah aku curhat kepada guruku, beliau pun memberikan nasihat kepadaku. Beliau mengatakan, tinggalkanlah maksiat. Tinggalkan apa? Akmal. Akmal apa akrom itu? Hah? Antum akmal apa akrom? Akmal. Bedanya di mana antara akrom mana akrom? Walah. Pindah haluan. Antum langsung kelas 9 apa? Oh enggak. Suruh meninggalkan apa tadi? Ketika sulit untuk belajar maksiat. Lalu beliau mengatakan, wa akhbaroni bi annal ilma nurun. Ketahuilah sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan pada hati seseorang yang penuh dengan kemaksiatan. Orang yang suka bermaksiat itu sulit mendapatkan ilmu yang benar. Ini yang pertama yang harus kita sadari bersama ikhwan. Ketika belajar dengan seorang guru, sadarilah bahwasanya ilmu yang kita pelajari itu bukan sekedar hafalan. Nek kon ngafal tok sih antum bisa. Ya, mubtada ada berapa M? Wah, masya Allah langsung hafal. Apa dan apa? Zohir dan domir. Sebelumnya kelalen dia, tapi langsung hafal. Hafalan itu sesuatu yang gampang. Ya, masya Allah. Nggak usah dilanjutnya minggu depan ya di kelas ya M. Masya Allah si M ya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang harus kita sadari adalah di antaranya adab yang terpenting dalam belajar, yaitu ketika kita bersama dengan guru. Ketika kita belajar sama guru, maka yang pertama apa tadi? Sadari ilmu itu bukan cuma wawasan, tapi cahaya. Yaitu cahaya yang Allah berikan pada hati yang suci. Maka kita harus sucikan hati kita. Yang kedua, dalam belajar sama guru, maka kita harus sadari di antara adab yang sangat penting yang sudah seharusnya kita amalkan adalah beradab kepada guru. Dan di antara bentuk beradab kepada guru adalah ketika seorang murid ingin berpindah majelis taklim. Nah, inilah pembahasan kita. Berpindahnya seorang murid, berpindahnya seorang thalib, seorang penuntut ilmu ke majelis yang lain, maka sudah seharusnya memperhatikan adab. Kenapa Ustadz kita harus memperhatikan adab dalam berpindah majelis? Ada sekitar atau sekurang-kurangnya ada 3 jawaban. Ya, ada 3 jawaban untuk pertanyaan yang menyatakan kenapa kok kita harus beradab, harus memiliki etika ketika akan berpindah majelis. Ya. Atau maaf, anak ulang ya. Anak ulang. Tadi di antara bentuk adab kepada guru apa ikhwan? Berpindah majelis, dalam masalah pindah majelis. Adabnya bagaimana? Di antara adabnya adalah harus minta izin terlebih dahulu. Nah, diulang tulisannya, diulang. Di antara bentuk adab seorang santri, adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya, ketika akan berpindah majelis taklim, dia harus minta apa? Izin terlebih dahulu. Nah, ini baru
Kenapa kok kita harus minta izin terlebih dahulu? Sekurang-kurangnya ada 3. Ini yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Ada 3. Kenapa kita harus minta izin terlebih dahulu? Yang pertama adalah supaya kita menjaga kehormatan guru kita. Yang pertama apa? Kita menjaga kehormatan guru kita. Jadi orang ujuk-ujuk pindah majelis taklim. Enggak ujuk-ujuk pindah tempat belajar. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya menjaga hubungan baik antara murid dengan guru. Ya, supaya menjaga hubungan baik antara murid dengan guru. Dan yang ketiga ini sangat penting sekali. Yang pertama apa tadi? Menjaga kehormatan guru. Yang kedua apa, Bena? Bena apa, Bana? Ana lupa. Oh ya, Bena. Bena, yang kedua apa? Domir. Bukan domir. Antum masih kebayang terus ya. Yang kedua apa, Bena? Apa, Zaki? Apa, Vino? Jasir. Yang pertama supaya menjaga kehormatan guru. Yang kedua apa? Menjaga adab. Jawaban sekangen di kue. Apa, Habib? Orang ngerti. Apa, Zaki? Fadlullah. Agar menjaga hubungan baik antara murid dengan guru. Dan yang ketiga ini penting. Kenapa kita harus minta izin? Karena bisa jadi majelis yang akan dia tuju, gurunya itu memiliki penyimpangan. Ya. Karena apa? Bisa jadi dikhawatirkan majelis yang akan dia tuju, yang dia pindah, itu gurunya memiliki penyimpangan. Wis bener-bener ngaji yang dibahas Al-Quran dan Sunnah, pindah majelis yang di dalamnya membahas tentang film-film Korea. Ada nggak, ikhwan? Ada. Seorang tokoh, dia mengatasnamakan agama, tapi yang disyarah itu bukan kitab, bukan Al-Quran, bukan hadis, tapi cerita film drama Korea. Subhanallah. Ya. Apa drama Cina? Ya. Atau drama-drama yang lain. Disyarah, ikhwan, disyarah. Dijelaskan itu filmnya. Kemudian dia apa? Dikasih faedah-faedah. Ngapain harus cerita drama Korea? Kenapa enggak cerita-cerita yang ada dalam hadis Nabi gitu loh. Atau yang lain misalnya, sudah benar-benar belajar Al-Quran hadis, malah pindah majelis, sing bahas bahasa Suryani. Ya. Antum mengerti bahasa Suryani? Siapa sih ngerti? Jajal yang pengen belajar. Nahwune kayak ngapa? Ya. Nahwune bahasa Suryani gue kayak ngapa? Kenapa kok kamu pindah majelis yang seperti itu? Lucu, Ustaz. Subhanallah. Belajar kok ngolet lucu nih. Atau misalnya dia sudah benar majelisnya bahas Al-Quran, hadis, dan perkataan sahabat, terus pindah majelis yang sana saja, Ustaz. Saya mau izin, Ustaz. Pindah majelis yang sana. Yang mana mereka itu rame sekali, Ustaz. Loh, rame kenapa sih? Kadang majelisnya nanggep dangdut, Ustaz. Ya. Jadi setengah jam kajian, setengah jam dangdutan. 50-50, Ustaz. Ya. Gundulmu 50-50 ya. Enggak pas seperti itu. Ya. Mencampur adukan antara batil dengan yang hak. Inilah kenapa pentingnya minta izin kepada guru. Supaya gurunya itu tahu mengarahkan antum ke jalan yang benar. Ya. Maka ketika akan berpindah harus
minta izin kepada guru. Ini dulu seperti itu ya. Dan mungkin bisa diterapkan di zaman ini juga apabila memang dibutuhkan. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita terdahulu, bahkan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka sangat perhatian sekali ketika akan belajar ilmu agama. Harus benar-benar memperhatikan siapa guru yang akan dia tuntut ilmunya. Sampai-sampai ada salah seorang ulama tabi'in yang sering ana sampaikan di sini, bahkan di kelas juga. Dia adalah salah seorang tabi'in yang terkenal dengan kepandaiannya dalam menafsirkan mimpi. Siapa ikhwan? Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Sirin. Muhammad bin Sirin ini adalah salah seorang ulama tabi'in yang enggak terkenal cerdasnya, tapi juga sangat tegas sekali dalam mewanti-wanti kaum muslimin agar tidak sembarangan belajar ilmu agama. Ada perkataan beliau yang sangat terkenal sekali. Saking terkenalnya perkataan ini, ada seorang ulama yang mensyarah satu kata, ikhwan. Satu kata ini kemudian disyarah. Menjadi sangat tebal bukunya. Dan alhamdulillah anak punya di rumah. Syarah perkataannya Ibnu Sirin. Yang berbunyi apa? Coba siapa yang tahu? Ucapannya Ibnu Sirin yang sangat terkenal. Dapat hadiah. Tapi itu duit ya. Udah nggak boleh pakai uang kan? Mana pulsa ya? Pulsa apa kuota? Siapa yang bisa menyebutkan ucapannya Ibnu Sirin? Tafadhol. Arabe ya, Arab. Ya, rembukan di situ apa-apa. Farhan, Rafai. Ada enggak MTS? Ini ucapan yang sangat terkenal sekali nih. Faras. Tahu enggak Faras? Nuha. Tahu lah kayaknya. Enggak mau ngacung? Tawaduk sekali, Masya Allah. Sakif. Zen mana Zen? Biasanya Zen bisa. Zen mana? Oh alah, tahu nggak Zen? Nggak tahu. Apa ucapannya Ibnu Sirin ikhwan? Inna hadzal ilma dinun. Apa? Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khudun. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Ana ulang. Kata beliau, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu itu adalah bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudun. Oleh karena itu, perhatikanlah dari siapa engkau mengambil ilmu. Perhatikanlah dari siapa engkau mengambil ilmu. Karena ikhwan, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Ilmu yang kita pelajari dan ilmu yang kita dapatkan akan berpengaruh pada apa? Kehidupan kita, perilaku kita. Orang yang sukanya ngaji, tapi kajiannya isinya kajian baper terus. Story WA-nya isinya apa biasanya? Ya kegalauan-kegalauan. Ya.
perjuangan untuk mendapatkan si dia. Dianya pakai hiya apa huwa? Ya tergantung lah ya. Wong lanang ya biasanya nganggone hiya. Apa nah huwa? Storynya isinya itu. Kenapa? Karena majelisnya yang dia datangi pembahasannya baper-baperan terus. Ada juga yang rajin kajian tapi seneng dangdutan. Kenapa dia masih seneng dangdutan? Majelisnya juga isinya dangdutan. Sampai dangdut-dangdut itu nadanya diambil, liriknya diganti solawat, jere ya. Akhirnya dia mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya. Ada juga orang yang belajar di majelis ta'lim, kemudian dia mengamalkan ilmunya, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kemudian dia bersikap sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, bermuamalah juga seperti mereka. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena yang dipelajari adalah apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya di atas pemahaman para sahabat. Maka ini penting sekali bagi kita ikhwan sekalian untuk memilih guru. Jangan apa? Sembarangan. Terutama dalam ilmu akidah, dalam ilmu fikih, dan dalam ilmu manhaj. Yang paling penting apa ikhwan? Akidah, fikih, dan manhaj. Apa Dil? Apa? Fikih, ya fikih, terus akidah, manhaj. Ya. Apa rijal? Antum rijal apa sampai? Ijlal? Ah ya, ijlal. Yang pertama apa? Iya antum. Yang pertama apa? Akidah, fikih, manhaj. Yang pertama apa? Apa ya? Mazhar. Yang pertama akidah, fikih, manhaj. Skill. Yang pertama apa? Akidah, fikih. Yang ketiga apa? Manhaj. Betul. Jangan sampai kita keliru dalam belajar tiga hal tersebut. Ya. Kemudian masih ada waktu ya. Di sini penulis rahimahullah juga mengatakan bahwasanya seorang guru itu sebagai ubuwatud diniyah. Guru itu memiliki julukan apa ikhwan? Ubuwatud diniyah. Yaitu bapak dalam agama. Orang tua dalam agama. Jadi antum itu memiliki berapa orang tua? Mas. Memiliki berapa orang tua? Antum. Nah ya antum. Orang tua apa? Antum. Nah ya antum yang nggak pakai peci. Baju abu-abu, sarung kotak merah hijau. Ya. Siapa namanya? Zaki. Masya Allah ini namanya Zaki banyak banget ya. Ya. Zaki kelas berapa tuh? 7. Tadi apa yang dimaksud dengan ubuwatud diniyah? Sampingnya Zaki, jubah putih, peci hitam.
Apa yang dimaksud ubuwatu diniyah? Depannya batik hitam, corak biru. Siapa nama itu? Azam. Madep sini, madep sini. Madep sini, madep. Nah, apa yang dimaksud ubuwatu diniyah? Enggak tahu, makanya perhatikan ya. Apa yang dimaksud ubuwatu diniyah? Bapak dalam agama, orang tua dalam agama. Itu istilah. Adapun orang tua kandung dalam melahirkan, menafkahi, maka yaitu orang tua antum, bapak dan ibu antum yang ada di rumah. Atau adapun dalam pendidikan, dalam agama, antum belajar, maka itu sebagian ulama ada yang mengatakan istilahnya adalah ubuwatud diniyah. Ada juga yang mengatakan ar-radha'ul adabi, yaitu anak dalam adab, ya, anak kandung dalam dunia adab, ya. Wallahu taala alam bisawab. Istilah ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya beradab kepada seorang guru. Pentingnya beradab kepada seorang guru, ya. Beradablah kepada guru kita karena mereka adalah orang tua kita yang kedua dalam dunia pendidikan. Kemudian yang terakhir ini ada ucapan yang sangat indah dari beliau rahimahullah. Beliau mengatakan wa'lam annahu biqadri ri'ayati hurmatihi yakunun najahu wal falah wa biqadril fawti yakunu min alamatil ikhfaqa. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, Ketahuilah wahai para penuntut ilmu, annahu biqadri ri'ayatihi hurmatihi yakunun najah wal falah. Kesuksesan yang engkau raih akan sesuai dengan kadar kehormatanmu kepada gurumu. Apa ikhwan? Kesuksesan yang akan engkau raih itu kadarnya akan sama sesuai dengan engkau ketika menghormati gurumu. Dan itu akan terlihat nanti ketika antum sudah pada lulus. Kesuksesan antum itu sesuai dengan kadar penghormatan antum kepada guru antum. Begitu pula dengan tanda-tanda kegagalannya. Orang bisa sukses sesuai dengan kadar dia menghormati gurunya. Orang bisa gagal sesuai pula dengan ketika dia tidak menghormati gurunya. Kemudian beliau mengatakan wa biqadril fauti yakunu min alamatil ikhfaq. Dan ketahuilah tanda-tanda kegagalan itu akan berbanding lurus, akan selaras dengan sikap abaimu terhadap guru-gurumu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya semakin kita menghormati guru kita, maka akan semakin dekat pula kita dengan kesuksesan. Adapun sebaliknya, semakin kita buruk kepada guru kita, sembrono bahkan durhaka kepada guru kita, maka semakin dekat kita dengan keburukan dan kegagalan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan setelah azan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tafadhal. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.